Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kedua kita masih membahas tentang pendidikan inklusif. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu pendidikan inklusif, ada baiknya saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu beserta teman-teman saya. Saya dan teman-teman saya berasal dari kelompok 8 yang akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan inklusif. Perkenalkan, saya Hairia beserta teman saya Jihan Hitama Dewi dan Nanda Yulia Fitri. Berikut materi yang akan saya bawakan terlebih dahulu. Baiklah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Makna pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler, seperti anak-anak normal lainnya. Konsep dasar dari pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Guna penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atas akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Pihak sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik menurut Direktorat PLB tahun 2007 halaman 4. Selanjutnya menurut pendapat ahli Laikekeh Martan 2007 halaman 145 menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah A. Pendidikan inklusif merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum bersama anak lainnya. B. Pendidikan inklusif dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. C. Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas program dalam pendidikan bagi semua peserta didik. Dan yang terakhir itu D. Pendidikan inklusif merupakan layanan yang tepat karena didasarkan pada keunikan dan karakteristik individu. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Yulia Fitri akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian. Dengan kata lain, pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Dari Direktorat PLB 2007-6. Selanjutnya, kesimpulan pendidikan inklusif. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif yaitu sekolah yang mengadopsi pendidikan untuk semua, atau yaitu semua anak bisa belajar di lingkungan yang sama, baik anak normal maupun anak kebutuhan khusus, tanpa memandang kelainan fisik maupun mental. Tanpa adanya diskriminatif dari lingkungan belajar dan saling menghargai keanekaragaman yang bertujuan untuk mewujudkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang bermutu untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kebutuhan.
dan kondisinya, yaitu tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sistem evaluasinya pun harus dikemas sesuai dengan kebutuhan siswa, baik yang normal maupun kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada pendidikan inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Saya pernah membaca sebuah jurnal bahwa pendidikan inklusif ini merupakan solusi untuk anak yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang khusus bagi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, pendidikan inklusif ini balikan dari pendidikan terpadu, yang dimana pendidikan terpadu bahwa siswa yang menyesuaikan dengan sistem pendidikannya, sedangkan pendidikan inklusif sistem pendidikan yang memenuhi atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari siswanya. Selanjutnya, indikator sekolah melaksanakan pendidikan inklusif. Yang pertama, petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya harus memenuhi standar keberhasilan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tersedia guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi di sini harus adanya tenaga pendidik khusus atau guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah memperhatikan aksesibilitas atau alat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif, serta memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan inklusif. Jadi, untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif itu harus memenuhi standar keberhasilan, seperti guru pembimbing khusus atau tenaga pendidik khusus, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan siswanya, program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan siswanya juga, serta sistem evaluasinya dalam proses pendidikan inklusif. Bahkan manajemennya harus juga sesuai dengan kebutuhan anaknya. Baiklah, itu dia tadi penjelasan seputar tentang pendidikan inklusif yang dibawakan oleh saya beserta teman-teman saya dari kelompok 8. Terima kasih telah bersedia mendengarkan penjelasan saya dan teman-teman saya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berguna untuk di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.